ketiga mengenai tembakan terakhir keempat mengenai kendaraan terakhir dengan 1 peluru tapi 2 korban yang kena. Untuk yang di joki keserempet wilayah dada, kemudian yang dibonceng pelurunya masuk dari tangan kiri. Korban ada 3, jadi ada 2 kali tembakan. Korban ada 3, jadi ada 2 kali tembakan. Ketiga mengenai tembakan terakhir keempat mengenai kendaraan terakhir dengan 1 peluru tapi 2 korban yang kena. Korban ada 3, jadi ada 2 kali tembakan. Saya sebagai masyarakat, sebagai kontrol sosial, malah jadi bingung ini. Ini penegak hukum yang satunya bilang 4 kali dor, yang satunya ini bilang 2 kali dor. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang di CCTV itu, yang di CCTV Alfamart itu jelas tak terbantahkan. Itu audionya, itu dibesarin kan bisa. Kan itu silent. Oke. Bingung. Nggak usah bingung Pak Bos, nggak usah bingung. Sudah masuk ke dalam gang, kemudian 3 orang sepeda motor ini berbalik lagi menuju ke TKP semula, kemudian berhadapan dengan anggota ini ke arah tengah jalan. Dari arah sekitar 10 meter, anggota berdasarkan keterangan yang sudah kita dapatkan melakukan tembakan peringatan 1 kali arah jam 11. Di sini oleh aparat terkait ya ditegaskan atau diterangkan bahwasanya oknum polisi itu dalam jarak 10 meter sudah memberikan peringatan arah jam 11. Ini 12, 11 berarti arah sini. Tapi ngedornya kok ke sana. Ngedornya kok horizontal. Harusnya vertikal, tegak lurus, dor ke atas. 3 kali. Ini sekali aja ke sana. Pengedoran peringatan. Pengedoran peringatan. Pengedoran peringatan itu ya ke atas ya, masuk ke target. Coba lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita akan mengupas tuntas, kita akan mereaksi pernyataan-pernyataan daripada penegak hukum di Semarang ya. Pernyataannya kok pada geseh, nggak ada yang nyambung dan ambiar nih nggak jelas. Yang bisa dipercaya siapa ini? Apakah masyarakat harus percaya dengan penegak hukum yang ada di Semarang? Padahal penegak hukum di kota-kota yang lainnya sudah banyak yang benar. Cuma oknum-oknum aja, sedikit-sedikit oknum ya yang kurang benar atau kurang tepat. Ini yang di Semarang ini kok tidak ada kesesuaian keterangan antara pihak penyidik yang satu dengan pihak Propam, dengan pihak Kapolres dan pihak masyarakat ya LBH tidak ada yang nyambung ya. Untuk selanjutnya langsung aja kita simak. Peristiwa penembakan ini sendiri terjadi pada hari Minggu dini hari, yang mana ketika menerima LP dari Direktorat Krimum mencoba merangkai suatu peristiwa, di mana peristiwa itu bermula dari beberapa kumpulan anak-anak yang melakukan ajak tawuran melalui media sosial dan alat komunikasi. Ketika sampai di titik tempat pertemuan untuk terjadi tawuran, ajakan tawuran itu ada, menuju tempat TKP tawuran itu ada. Akan tetapi proses untuk terjadinya tawuran tidak terjadi karena salah satu lawan itu membawa senjata tajam. Jadi di sini dikatakan oleh penegak hukum bahwa sebetulnya ada rencana dalam tanda kutip selawuran gitu ya. Depannya T ya, tenggu, terbaca ta. Tapi saya selamurkan aja selawuran. Sebetulnya sudah ada di titik TKP selawuran. Cuma salah satu pihak kelompok ABG itu tidak jadi melakukan selawuran karena salah satu lawan membawa jadi ketakutan, terus tidak terjadi dalam tanda kutip selawuran ya. Depannya T ya, depannya T tapi tak ganti S, selawuran. Tidak terjadi selawuran. Mari kita simak. Polrestabes maupun Kasubdit 3 kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa saksi maupun kepada terduga sendiri, yang intinya bahwa kejadian membenarkan bahwa kejadian tersebut, penembakan tersebut yang dilakukan oleh saudara Aibda RZ sebanyak 4 kali pada tanggal 24 November pukul 00 kurang lebih 22 di depan Alfamart, Kecamatan Semarang Barat,
Kota Semarang. Perbuatan terduga pelanggar terekam oleh bukti elektronik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian akibat penembakan yang dilakukan terduga pelanggar mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian... Jadi karena tidak terjadi selawuran karena salah satu lawan itu membawa benda yang panjang dan runcing ya. Nah, jadi tidak terjadi selawuran. Cuma 1 orang, salah satu itu ya 1 orang. Tapi di sini barang buktinya kok yang benda yang panjang bengkok runcing itu kok banyak ya. Ini yang dipegang aparat aja 1, 2, 3, belum yang di bawahnya banyak. Tapi di sini dikatakan salah satu lawan membawa benda yang panjang dan runcing. Yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi menurut keterangan Kapolrestabes Semarang, saat terjadinya 2 kelompok anak ABG yang katanya mau gini, nah itu kebetulan ada anggota polisi lewat, padahal lewatnya itu pulang kerja atau pulang dari kantor. Nah, melihat itu dan melerai. Pada waktu melerai, oknum anggota polisi ini diserang sama salah satu kelompok ABG itu dan memberikan tindakan tegas ya, tapi tidak terukur ya, tindakan koboi. Langsung melakukan tindakan tegas dan tidak terukur ala koboi dor. Ceritanya kayak gitu. Itu versi dari Kapolrestabes Semarang yang dimana versinya sangat berbeda sekali. Dilihat dari CCTV aja udah kelihatan kok pernyataannya kayak gitu. Itu kan itu dagelan. Itu namanya dagelan. Masyarakat satu pun nggak ada yang percaya itu. Jelas-jelas itu pengedoran koboi ngawur kok melerai selawuran. Oke, kita lanjut. Akan tetapi proses untuk terjadinya tawuran tidak terjadi sampai dengan TKP Alfamart. Pada saat sampai di TKP Alfamart, posisi anggota tadi berasal dari daerah Gunung Pati. Gunung Pati adalah daerah yang berlawanan dengan arah TKP. Pada saat itu anggota ini sempat dipepet oleh orang yang dikejar oleh 3 kendaraan sepeda motor. Kemudian anggota ini minggir ke arah badan jalan. Karena yang dikejar pertama tadi sudah masuk ke dalam gang. Kemudian 3 orang sepeda motor ini berbalik lagi menuju ke TKP semula. Kemudian berhadapan dengan anggota. Anggota ini ke arah tengah jalan. Dari arah sekitar 10 meter, anggota berdasarkan keterangan yang sudah kita dapatkan melakukan tembakan peringatan 1 kali arah jam 11. Di sini oleh aparat terkait ya ditegaskan atau diterangkan bahwasanya oknum polisi itu dalam jarak 10 meter sudah memberikan peringatan arah jam 11. Ini 12, 11 berarti arah sini. Tapi ngedornya kok ke sana. Ngedornya kok horizontal. Harusnya vertikal, tegak lurus, dor ke atas. 3 kali. Ini sekali aja ke sana. Tembakan pengedoran peringatan. Pengedoran peringatan. Pengedoran peringatan itu ya ke atas ya, masuk ke target. Oke, kita lanjut. Ini ya bisa kita lihat sendiri ya. Apakah dalam CCTV ada pengedoran peringatan? Enggak ada, bro. Enggak ada, bosku, enggak ada. Oh, barbar langsung asal yang lewat langsung didor kok. Enggak ada. Pengedoran peringatan enggak ada. Dengan mengatakan polisi. Kemudian karena saking kencang, tembakan kedua mengenai almarhum saudara Gama yang berada di posisi tengah kendaraan pertama. Kemudian untuk kendaraan kedua dilakukan penembakan juga, tapi tidak ada korban. Kemudian tembakan ketiga mengenai tembakan terakhir keempat mengenai kendaraan terakhir
dengan 1 peluru, tapi 2 korban yang kena. Untuk yang di joki keserempet wilayah dada, kemudian yang dibonceng pelurunya masuk dari tangan kiri, kemudian bersarang di tulang sebelah sini Bapak. Itu hasil penyelidikan